Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Martin Hirna Susanti, dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah tentang politik dan strategi nasional. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan tentang definisi politik dan strategi nasional, mampu menjelaskan tahap pemikiran strategi nasional, menjelaskan politik pembangunan dan manajemen nasional, perencanaan pembangunan nasional, serta menganalisis implementasi politik dan strategi nasional. Baik, kita akan mulai saja mengenai politik. Politik dan strategi nasional ini sangat erat kaitannya dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Sebagaimana Anda tahu, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, di situ tertulis mengenai tujuan nasional. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat, ikut menjaga perdamaian dunia. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai politik dan strategi nasional, tidak ada salahnya kita mengetahui apa itu politik. Ada beberapa definisi mengenai politik. Kita lihat saja yang pertama, misalnya dari Pak Sunarto dan kawan-kawan. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Kemudian ada Miriam Budiarjo. Politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga. Rodhagu menyebut politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan yang bersifat kolektif. Peter Merkel menyebut politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan sendiri. Dari definisi yang telah saya sebutkan, Anda sudah memahami bahwa politik tidak hanya sekedar usaha untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya, kalau kita melihat secara umum, ada beberapa poin penting dari sebuah istilah yang disebut dengan politik. Yang pertama, politik berbicara tentang negara. Politik berbicara tentang kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, serta pembagian atau alokasi. Nah, saudara-saudara, itu adalah definisi tentang politik. Lalu, apa yang dimaksud dengan politik nasional? Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, kebijaksanaan dari negara dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan membina dan menggunakan potensi nasional, sumber daya nasional, dan sarana serta prasarana nasional. Politik nasional dibagi dalam 4 aspek. Yang pertama, politik dalam negeri, politik luar negeri, politik ekonomi yang bersifat swadaya, dan politik hankam yang bersifat defensif atau aktif. Oke, saudara-saudara yang berbahagia, kita tadi di awal judul materi kita adalah strategi politik ya. Jadi kita perlu tahu juga, tadi sudah kita pahami mengenai politik, maka tidak ada salahnya kita memahami juga apa itu strategi. Strategi adalah berasal dari bahasa Yunani, dan ini lebih pada fokus ke masalah militer, sehingga kemudian strategi disebut juga the art of general, atau seni dari para jenderal. Nah, pada perkembangannya strategi ini kemudian juga dipakai, ya, tidak hanya militer tetapi di bidang lain. Salah satunya adalah dalam hal politik. Nah, sekali lagi, kemudian kita kaitkan dengan apa itu strategi nasional, bahwa strategi nasional adalah seni dan ilmu mengembangkan dan menggunakan kekuatan-kekuatan nasional, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, baik dalam masa damai maupun masa perang. Oleh karena itu, strategi nasional harus dinamis, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan bangsa. Tahap selanjutnya adalah kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan tahap pemikiran strategi nasional. Jadi, pemikiran strategi nasional meliputi ada beberapa tahap. Yang pertama, telaah strategi. Telaah strategi ini adalah kajian tentang lingkungan. Bagaimana strategi itu akan dipengaruhi oleh lingkungan dalam penerapannya.
Kemudian setelah melakukan telah strategi, kemudian kita sampai pada perkiraan strategi. Jadi perkiraan strategi muncul setelah ada telaah atau kajian tentang strategi. Lebih lanjut, setelah perkiraan strategi adalah perencanaan. Nah, untuk perencanaan ini kita mengenal ada perencanaan jangka panjang atau rencana pembangunan jangka panjang, kemudian rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan jangka pendek. Untuk jangka panjang ada 20 tahun, untuk menengah 5 tahun, sedangkan untuk yang pendek adalah 1 tahun. Saudara-saudara, dalam tahap pemikiran ini tentunya ada satu hal yang krusial yang tidak bisa ditinggalkan dalam sebuah kegiatan di suatu negara. Yang pertama adalah anggaran ini ya, terutama untuk anggaran. Dan anggaran ini atau pembiayaan ini sangat penting sekali dalam menunjang keberhasilan tahap-tahap berikutnya. Kemudian yang terakhir dari tahap pemikiran strategi nasional adalah kebutuhan akan data dan informasi. Data dan informasi ini menjadi hal yang krusial selain anggaran dalam sebuah manajemen organisasi. Selanjutnya, kita akan belajar juga mengetahui apa sih gitu ya. Setelah berbicara mengenai tahapan, apa sih latar belakang dari strategi nasional? Saudara-saudara yang berbahagia, yang pertama dari latar belakang strategi nasional adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Kita tahu bahwa proklamasi ada tonggak perjuangan bangsa Indonesia mengatasnamakan negaranya sebagai sebuah negara yang merdeka dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ kita akan melihat bahwa proklamasi kemudian mempunyai cita-cita nasional yang dikenal dengan istilah tujuan nasional yang di awal saya sudah jelaskan itu berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Saudara-saudara, dari tujuan nasional inilah kemudian di breakdown begitu menjadi politik nasional yang dibagi dalam beberapa bidang, ada tadi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta hankam yang kemudian menjadi dasar untuk penyusunan strategi nasional dalam mewujudkan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat adil yang makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana implementasi untuk politik pembangunan nasional pada saat ini. Saudara-saudara yang berbahagia, bahwa politik nasional dewasa ini adalah politik pembangunan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membangun seluruh masyarakat Indonesia baik lahir maupun batin, seperti itu ya. Kemudian pembangunan ini sekali lagi bahwa tidak bisa serta-merta kemudian merubah seperti semudah membalikkan telapak tangan seperti itu ya. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap. Nah, kemudian pembangunan ini yang bertahap tadi tertuang dalam program pembangunan tahunan atau PROPETA. Saudara-saudara, kita perlu mengingat bahwa pembangunan tidak semata-mata bertujuan ekonomi, tetapi juga pembangunan di bidang yang lain, bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sebuah negara tidak akan mungkin melakukan pembangunan andaikan di dalam negara itu demokrasinya tidak sehat, ya, demokrasinya tidak adil, demokrasinya tidak jujur, dan kemudian juga ditunjang juga dengan adanya kehidupan konstitusional dan penegakan hukum yang baik. Jika tidak ada demokrasi yang sehat, kehidupan konstitusi yang baik, penegakan hukum yang bagus, maka diyakinkan gitu ya bahwa suatu negara itu tidak akan mampu melakukan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya kita akan membahas pada manajemen nasional. Manajemen nasional adalah perpaduan dari tata struktur dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai kekuatan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber-sumber daya nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Terdapat siklus manajemen nasional. Sebagaimana di dalam manajemen kita mengenal ada planning, organizing, actualing, dan controlling. Maka siklus manajemen nasional juga mengenal ada 3 tahap. Yang pertama, perumusan kebijakan. Kebijakan adalah sebuah atau kumpulan dari tindakan pemerintah yang diwujudkan dalam program-program
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini termasuk dalam memutuskan untuk memutuskan atau tidak memutuskan, mengurus atau tidak mengurus. Sehingga kemudian kita mengenal adanya istilah dalam Lasswell dan George C. Edward III, ada 3 poin dalam kebijakan. Yang pertama adalah tujuan, nilai, dan praktis. Saudara-saudara, setelah perumusan kebijakan, kita sampai kepada pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan ini kemudian perlu dievaluasi dalam bentuk penilaian hasil kebijakan. Unsur manajemen nasional yang pertama adalah negara sebagai organisasi kekuasaan, bangsa Indonesia sebagai pemilik negara, pemerintah sebagai manajer, dan masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai dari kebijakan tersebut. Di tahun 1956 sampai dengan 1960, kita mengenal ada rencana pembangunan 5 tahun. Dan ini dilakukan oleh Kementerian Urusan Pembangunan. Tahun 1961 hingga 1969, kita mengenal rencana pembangunan semesta berencana dengan penanggung jawab Bappenas. 1969 hingga 1973, kita mengenal Repelita 1 yang diberikan tanggung jawab kepada Bappenas. Selanjutnya tahun 1973 hingga 1978 adanya GBHN. GBHN tahun 1973 dan merupakan produk dari Majelis Permusyawaratan Rakyat hingga tahun 1998. Saat ini GBHN sudah tidak berlaku, sehingga sudah tidak menggunakan GBHN lagi. Perencanaan pembangunan nasional tadi seperti saya sebutkan di awal meliputi 3, yaitu jangka panjang. Jangka panjang ini adalah kurun waktunya 20 tahun, ditetapkan dengan undang-undang. Rencana pembangunan jangka menengah ini kurun waktunya 5 tahun, kemudian ditetapkan dengan peraturan presiden. Selanjutnya yang terakhir, rencana pembangunan jangka pendek ditetapkan dengan peraturan presiden sebagai pedoman penyusunan RAPBN. Saudara-saudara yang berbahagia, kita mengenal ada beberapa dokumen perencanaan pembangunan di era reformasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025. Kemudian Perpres RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 hingga 2014. Sebagai materi terakhir yaitu tentang implementasi, bagaimana implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kita akan melihat kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, kita tahu bahwa di tahun 2021 ini masuk dalam tahapan terakhir dari RPJPN 2005 hingga 2025. Diharapkan pada tahun 2005 hingga 2025 ini, pendapatan per kapita setara dengan negara berpenghasilan menengah atau upper middle income country yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang baik. Nah, sasaran pembangunan jangka menengah 2020 hingga 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan. Tema yang menjadi tema adalah Indonesia berpenghasilan menengah, tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Terdapat 7 agenda rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi. Agenda kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Agenda ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Agenda keempat, membangun kebudayaan dan karakter bangsa. Agenda kelima, memperkuat infrastruktur. Agenda 6, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Agenda 7 atau agenda terakhir, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Dari apa yang saya sampaikan di awal hingga akhir, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional ini mencakup pertama, sosial, budaya, dan kehidupan beragama, kemudian
menyangkut bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni atau IPTEX, sarana dan prasarana, politik, hankan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses, selamat belajar, dan sehat selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.